Sekarang saya ingin mulai dengan satu pertanyaan kepada Anda semua di sini. Jika Anda melihat ke dalam cermin, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat ke dalam cermin? Nah, umumnya orang melihat sesuatu berbeda ketika melihat ke dalam cermin. Ada yang melihat dirinya sendiri serba kurang, tidak layak, tidak pantas, tidak berharga. Ada yang melihat dirinya sendiri serba kurang beruntung dalam hidupnya, tidak pernah bisa hidup tenang. Itulah yang dilihat sebagian orang kalau melihat ke dalam cermin. Yang lainnya lagi, kalau melihat ke dalam cermin, banyak perbedaan yang mereka lihat. Mereka melihat orang lain diciptakan dan tampil serupa citra Allah dan punya kemampuan luar biasa untuk melakukan yang Allah lakukan. Apa yang Anda lihat? Setiap orang melihat sesuatu yang berbeda. Dan faktanya, banyak sekali orang yang menjalani hidup di bumi sekarang ini dengan gambaran dirinya sendiri. Bahwa mereka tidak pantas, merasa tidak berharga, hanya mengalami serba kekurangan dalam hidup dan tidak mendapatkan hasil apapun. Setiap orang selalu memusuhi mereka. Dan mereka punya gambaran yang salah tentang diri sendiri. Apa yang Anda lihat? Celakanya begitu banyak orang yang mempunyai apa yang disebut rasa rendah diri. Dan mereka minder terhadap siapapun di sekitarnya. Mereka minder terhadap siapapun, terhadap keluarga, saudara dan juga rekan kerja, terhadap imam dan saudara-saudari di gereja. Mereka merasa diri secara fisik kurang menarik dibandingkan orang lain, lebih lemah dari orang lain. Mereka merasa tidak punya kemampuan dan bakat seperti punya orang lain. Mereka membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan selalu kelihatan merasa diri kurang dari orang lain. Anda pernah mengalami hidup seperti itu? Pernahkah Anda mengalami rasa rendah diri itu? Orang yang merasa dirinya rendah, mereka hanya melihat dirinya sendiri sebagai bukan siapa-siapa. Ini tragedi, bukan? Orang hidup di muka bumi dan menjalani hidup, tapi selama hidup mereka menganggap diri mereka bukan siapa-siapa. Anda percaya bahwa ini salah? Ini keliru. Tidak suka dengan apa yang dilihat di cermin. Tidak suka dengan gambar yang melukiskan diri sendiri. Anda ingat minggu lalu kita bicara tentang raksasa rasa dendam. Kalau kita bicara tentang rasa dendam, kita seperti diikat bola besi di kaki kita dan menjalani hidup, tapi selalu terbelenggu hingga sulit sekali melakukan apa yang Allah ingin untuk kita lakukan. Cengkraman dalam hati kita yang selalu menahan kita. Dan raksasa rasa rendah diri ini seperti bola besi yang mengikat pikiran kita, seperti cengkraman dalam pikiran kita. Akhirnya membuat kita sulit sekali berpikir sebagaimana seharusnya, juga sulit mengerti sebagaimana mestinya. Dan seolah-olah ada beban berat yang terus Anda pikirkan dalam hidup Anda. Kalau Anda merasa rendah diri, gambar salah ini mencerminkan siapa Anda. Dan saya yakin Allah ingin kita dapat melihat ke cermin dan melihat diri kita seperti cara Allah melihatnya. Amin. Dan Anda tidak dapat menjadi pembunuh raksasa atau penakluk dan tidak dapat masuk ke tanah perjanjian dengan rasa rendah diri. Amin. Ada banyak sebab rasa rendah diri. Dan kita menjadi rendah diri melalui berbagai cara. Dan kadang karena pengalaman masa lalu dalam hidup. Karena sering dihina oleh orang lain. Kadang mengherankan, sebagai orang tua kita bilang kita mencintai anak kita, tapi kita bicara negatif kepada mereka. Dan kadang sebagai suami atau istri, kita bicara dengan pasangan kita, tapi mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan membuat mereka menjadi rendah diri. Dan sebagian kita tumbuh dewasa menyedihkan karena kata-kata ini. Ketika masih anak-anak dibilang bukan siapa-siapa, selalu gagal, pecundang, dan tak mungkin sukses dalam hidup. Dan selama hidup Anda mengingat pesan ini. Tapi ini pesan yang salah, amin. Sebagian dari kita karena kegagalan masa lalu dalam hidup. Karena keputusan masa lalu yang salah atau apapun yang kita pernah ragu, merasa sesuatu atau semacam hubungan yang gagal. Jadi yang menyedihkan itu dalam masyarakat kita, lebih dari separuh keluarga telah bercerai, gagal dalam perkawinan, dan sebagian lainnya menjalani sisa hidupnya setelah mengalami perceraian. Merasa sebagai kegagalan, merasa tidak sukses, merasa tidak berharga, dan belum mencapai tujuan hidup mereka.
Pengalaman masa lalu memberikan kesan pada Anda bahwa Anda gagal. Benar begitu? Pernah mengalaminya? Kadangkala ini perjuangan fisik. Mungkin merasa terlalu gemuk atau terlalu kurus. Atau mungkin Anda merasa punya cacat tubuh atau bodoh atau apalah. Dan sebagian orang hidup dengan rasa rendah diri karena tidak suka dengan penampilan tertentu dari tubuhnya. Lalu mereka hidup dengan penilaian diri sendiri bahwa tidak mungkin sukses, tidak bakalan bisa makmur karena merasa punya problem fisik dalam hidup, karena status sosial atau penghasilannya. Orang miskin seringkali merasa rendah diri terhadap orang yang banyak uang atau yang punya kekuasaan dan minder pada orang yang punya jabatan atau apa saja. Dan kadang status sosial atau tempat Anda dibesarkan, apa yang menarik orang, di mana tempat Anda sekolah, sangat mempengaruhi Anda menilai diri sendiri. Aneh sekali bukan? Faktanya begitu kan? Ada juga sebab lain, ada berbagai hal yang membuat rendah diri. Mungkin salah satu yang paling umum adalah dusta setan. Siapa yang tahu hal ini? Dan iblis adalah bapak dusta, amin. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan iblis akan mendustai Anda dan membuat Anda merasa tak berguna, tidak pantas dan merasa minder pada siapapun. Amin. Ia akan membuat Anda melihat orang lain seakan mereka lebih cepat, lebih kuat, lebih mampu, dan membuat Anda kecil hati dan akhirnya membuat Anda rendah diri. Ya, dia pendusta. Itulah tugasnya, selalu mendustai Anda dan memberitahu Anda hal yang tidak benar. Ayat lain di Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tentu Anda tahu pencuri itu mencuri. Amin. Ia mencuri lalu kemudian apa yang ia ingin lakukan? Ia ingin mencuri harta berharga Anda. Ia ingin mencuri keutamaan Anda. Ingin membuat Anda merasa bukan siapa-siapa. Ia pencuri dan ia ingin mengambil harta berharga, yaitu keutamaan yang kita punya. Dengan kata lain, ia ingin mencuri semuanya dari Anda. Dan ia selalu ada, selalu menyampaikan pikiran negatif dan dusta pada Anda dan memberitahu, Anda tidak sebaik saudara-saudari Anda tidak sebaik si Anu atau si Anu. Tak seorang pun puas dengan kinerja Anda dalam hidup ataupun penampilan Anda. Anda itu minder pada siapapun dalam hidup ini. Berapa dari Anda yang tahu rasa rendah diri itu dirasakan siapapun? Dan ini sungguh aneh karena para pemenang Miss Amerika merasa tidak menarik secara fisik. Mereka inginnya jadi Miss Amerika, tapi ketika ditanya apa pendapatmu tentang dirimu, yang pasti mereka menarik. Ya, dunia menganggap Anda cantik. Mengapa Anda merasa seperti apapun penampilan Anda, kuncinya diri Anda sendiri? Amin. Sudah jelas seseorang sangat cantik, sangat ganteng, jadi orang yang sangat sukses dalam bisnis dan berhasil mencapai yang dirindukan, orang masih bilang, wah Anda sukses besar. Mereka melihat diri sendiri masih gagal. Seperti apapun standar hidup Anda atau seperti apapun penampilan Anda secara fisik, rasa rendah diri selalu saja datang. Amin. Nah, jadi sebenarnya begini, bagaimanapun rasa rendah diri akan menimbulkan masalah dalam hidup Anda. Amin. Rasa rendah diri akan mengacaukan perilaku Anda. Rasa rendah diri membuat orang bertindak aneh. Dan membuat Anda bertindak seperti, ya faktanya Anda ingin dua cara. Juga nomor satu, membuat Anda jadi sangat agresif. Anda jadi sangat agresif dalam hidup. Suara keras, nada tinggi, menuntut perhatian, ingin menguasai. Dan ini semua ini adalah hanya untuk menutupi rasa tidak aman dan rasa minder yang Anda rasakan di hati. Kelihatannya mereka percaya diri, padahal sebenarnya mereka hanya bagaikan melempar tirai asap agar Anda mengira ada sesuatu yang istimewa karena mereka tidak merasa istimewa di dalam hati. Atau dengan cara yang negatif, yaitu duduk di belakang tembok dan bersembunyi di sudut, merasa minder dan malu, dan takut buka mulut sedikit pun atau bertemu orang. Karena kalau bertemu orang, mengira siapa saja akan memperhatikan, terlebih merasa diri banyak kekurangan. Jadi rasa minder membuat orang, yaitu kelakuannya, melakukan hal yang aneh-aneh. Bagaimana kalau Anda setuju dengan saya bilang? Makanya kita harus atasi rasa rendah diri ini, sebab kalau tidak, akhirnya akan benar-benar menyulitkan hidup kita. Amin.
Selain itu, rasa rendah diri juga mempengaruhi hidup Anda secara negatif dan cara Anda memandang Allah. Kalau Anda itu minder, maka cara Anda menilai Allah seperti menilai diri sendiri. Dengan menilai diri sendiri, misalnya Anda benci diri sendiri, lalu Anda mengira Allah juga benci pada Anda. Lalu Anda bilang, ya Allah pasti melihatku seperti aku melihat diriku. Aku benci diriku, maka Allah juga pasti tidak suka melihatku pergi ke gereja. Mungkin Anda sadar kalau ini salah. Ya, ini salah. Jadi rasa rendah diri menjerumuskan pikiran Anda bagaimana bersikap. Kalau Anda merasa ditolak, Anda cenderung merasa Allah menolak Anda juga. Jadi intinya rasa rendah diri mengerdilkan hidup Anda. Anda mengira Allah mencintai siapa saja kecuali Anda. Ini mengacaukan pandangan Anda tentang Allah. Ada lagi pengaruh rendah diri bagi Anda, yakni Anda tidak percaya Allah. Anda tidak percaya Allah. Makanya kalau Anda melihat diri negatif, bisa jadi Anda juga memandang Allah dengan negatif. Dan mungkin Anda juga tidak percaya lagi manfaat berdoa. Karena Anda menganggap, ya kalau aku berdoa, ya mungkin Allah tidak berkenan, aku tidak pantas terima berkat Allah. Karena aku tak berharga, aku lemah, aku minder pada orang lain, banyak orang hebat di luar sana. Mungkin Allah tidak mau mendengar doaku. Dan selain itu, Allah tidak akan menjawab doaku karena Ia tidak suka kepadaku. Kalau Allah melihat aku berdoa, Ia akan mencibir aku dan berkata, oh kau ditolak, kau bukan siapa-siapa, doamu tidak akan kujawab. Jadi rasa rendah diri membuat Anda kecil hati di depan Allah. Amin. Maka itu tidak baik. Nah akibatnya begini, akibat yang terbesar kalau Anda kecil hati di depan Allah, maka rasa rendah diri itu membuat Anda sulit mengalahkan raksasa dalam hidup Anda. Membuat Anda tak sanggup mengatasi problem besar dan kesulitan dalam hidup Anda. Karena begitu ingin menghadapi dan mengatasinya lalu berpikir, ya saya ini tak pantas terima berkat Allah. Jadi begini, satu sebab mengapa Daud yang saya percaya ia begitu sukses dan berhasil mengatasi raksasanya, itu karena ia sangat percaya diri di depan Allah. Amin. Ia percaya diri di depan Allah, dan ketika di sana ia berdiri di depan Goliat, ia dapat melihat dirinya sendiri pemenang. Ia melihat diri sendiri diciptakan serupa dengan Allah. 1 Samuel 17 ayat 26 mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar cemooh dari Israel? Nah, apa yang Anda dengar dari suara Daud ketika ia bertanya, apa yang akan dilakukan pada orang yang membunuh raksasa ini? Pikirkan tentang pertanyaan Daud, apa konsekuensinya bagi si pembunuh raksasa? Selain juga ia mendengar suara hatinya bahwa ia mampu, ia punya kekuatan, ia didukung Allah, dan bahwa raksasa itu tak punya apa-apa. Amin. Nah, saya yakin Daud tidak punya rasa rendah diri, melainkan Daud punya kepercayaan besar pada Allah. Dirinya sendiri merasa aman-aman saja. Ia merasa aman dilindungi Allah. Amin. Di ayat 32, Daud berkata pada Saul, katanya, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Mungkin ada saja yang berkomentar, keberuntungan apa lagi yang kau harapkan sebagai sumber kekuatan? Amin. Itu tergantung siapa sandaran Anda. Amin. Daud berkata, janganlah tawarkan hati, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi, apa yang dikatakan Daud? Daud percaya pada Allah dan berkata, hei dengar, aku juga siap perang seperti raksasa itu. Boleh saja raksasa itu tinggi besar seperti gunung, dia juga makhluk seperti aku. Aku bisa jadi prajurit seperti dia, pedangku jauh lebih ringan tapi juga bisa menang. Amin. Jadi Daud benar-benar percaya diri di hadapan Allah dan rasa takut maupun rasa rendah diri tidak berkata padanya, Daud, kau pecundang, kau tidak berharga, kau pasti gagal, kau tidak bisa apa-apa.
Sebagian orang punya itu, gambaran mental, bayangan tentang diri sendiri yang terus saja mencekoki bahwa mereka bukan siapa-siapa, tidak bisa sukses dan tidak akan pernah kelihatan mampu dan tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Tak peduli apa pencapaiannya, apa keberhasilan mereka dan sebaik apa bisnis mereka, rekening atau apapun, selalu saja dianggap tidak ada dan mereka selalu merasa kurang dari orang lain. Itu bunuh diri namanya. Penghambat kemajuan, penghancur iman, perampok harga diri. Anda tidak bisa jadi pembunuh raksasa jika Anda selalu merasa rendah diri. Amin. Maka, kalau Daud melihat ke dalam cermin, Daud melihat seseorang yang diciptakan serupa gambar Allah dan bernilai tinggi. Nah, saya ingin tanya Anda lagi, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat ke dalam cermin? Apakah Anda melihat seseorang yang diciptakan serupa citra Allah dan berkemampuan besar, didukung dan diberkati Allah dalam hidup Anda? Atau sebaliknya, Anda melihat seseorang yang tak pantas, tidak mampu, tidak berharga, dan pecundang? Dan sebagian dari kita sebagai orang Kristen tidak jarang masih hidup menurut kata orang atau berdasarkan pengalaman masa lalu kita, atau mengikuti harapan musuh kita. Tentu ini melemahkan kita, dan kita tidak bisa jadi orang seperti yang Allah inginkan. Nah, kalau kita ingin sukses, dan kalau kita ingin mengalahkan raksasa kita harus musnahkan rasa rendah diri dalam hidup kita. Amin. Kita harus musnahkan rasa rendah diri yang menguasai pikiran kita dan membuat kita tak bisa keluar dari keterpurukan hidup kita. Pengaruh rendah diri sungguh dahsyat. Sungguh kuat cengkeraman rendah diri itu. Dan ini ada cerita menarik dari Alkitab. Bagaimana pikiran negatif menjauhkan Anda dari tanah perjanjian? Ingatlah Israel ketika Allah memberitahu agar menuju tanah perjanjian di Bilangan 13. Dan Musa mengirimkan pengintai. 12 penyidik sesuai perintah Allah dan mereka pergi ke tanah perjanjian. Dan ketika sampai di tanah perjanjian, mereka dapati tanah yang dialiri susu dan madu dan buah anggur besar-besar serta buah berlimpah. Semua terberkati. Tapi di tanah perjanjian terdapat juga raksasa, orang tinggi besar. Sampai di tanah perjanjian, mereka melihat sekeliling dan berkata, subur sekali daerah ini, sungguh mempesona, sangat menyenangkan untuk dihuni. Tapi ada raksasanya di sini. Lalu Israel kembali dari tanah perjanjian dan membawa laporannya. Di Bilangan 13 ayat 27 dan 28 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka mengembalikan hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu raksasanya. Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ketika Israel melihat, ketika mereka menyelidiki tanah itu, dan mereka melihat raksasa besar itu, mereka merasa rendah diri dan berkata, oh, ini tanah subur tapi ada raksasanya. Dan mereka menganggap diri mereka sendiri kecil dan lemah. Dan bahkan mereka menyebut diri sendiri belalang. Belalang, anak-anak Allah, dan diurapi Allah, dipanggil oleh Allah, didukung Allah. Tapi mereka menganggap diri sendiri sebagai belalang. Di tanah sangat subur tapi ada raksasanya. Kami ini bagai belalang di pihak kami. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa mereka punya anggapan keliru tentang diri sendiri. Mereka punya gambaran salah tentang diri sendiri. Tetapi sikap berbeda ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Ingat itu? Mereka punya pola pikir berbeda. Mereka punya sikap mental berbeda. Mereka punya gambaran berbeda tentang diri mereka sendiri. Dan selanjutnya di ayat 33, bahwa Kaleb ketika ia kembali ke tanah perjanjian dan kembali lagi,
Dan semua mengingatkan tentang raksasa. Di ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Nah, apakah Kaleb takabur? Apakah dia sombong? Tidak, ia tahu siapa dirinya. Ia tahu dirinya sendiri. Karena kalau Anda baca ceritanya dan mendengar mereka, ia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia percaya pada Allah. Jadi Yosua dan Kaleb telah terbebas dari rasa rendah diri. Mereka tidak melihat diri sendiri sebagai belalang, tetapi melihat diri sebagai pembunuh raksasa. Perbedaan besar, bukan? Perbedaan besar. Belalang dan pembunuh raksasa. Itulah perbedaan di antara keduanya. Laporannya adalah kita dapat menduduki tanah itu. Mereka yakin Allah akan membantu. Yang menyedihkan, hanya 2 orang di antara seluruh bangsa yang berani ke tanah perjanjian karena punya pikiran positif. Wow. Jadi begitulah, ini menarik. Dan Bilangan pasal 14 ayat 23-24 mengatakan, mereka pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ini laporan yang menarik, bukan? Ini memberiku semangat. Kalau aku bisa bebas dari rasa rendah diri, aku tidak terikat di dunia. Suatu hari aku akan masuk ke tanah perjanjian, mewarisi apa yang Allah rencanakan dan janjikan bagiku. Bukan hanya diriku, bahkan keturunanku akan bersamaku masuk ke tanah perjanjian. Baiklah, berapa dari Anda calon ahli waris di sini? Amin. Tapi begini, kita harus buang rasa rendah diri dari hidup kita. Kita harus kalahkan raksasa dan jadi pemenang, lalu menduduki negeri ini. Nah, inilah inti persoalannya, bahwa kita harus membuang jauh-jauh pikiran negatif tentang diri kita. Kita harus singkirkan sikap yang berkata, aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak berharga, aku ini cuma belalang. Kita harus buang itu semua. Amin. Segera buang sikap negatif dan berpikirlah positif. Amin. Dan kita ganti perbendaharaan kata kita dan langsung tundukkan raksasa rendah diri. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita memperbaiki diri? Bagaimana mengubah kebiasaan? Begini, ini semacam seperti pengisap darah, menempel. Seperti lintah, kalau sudah menempel dan menggigit, sulit dilepaskan. Amin? Anda bisa bilang, aku tidak ingin rendah diri, tapi mudah terjadi pada siapapun. Memang mudah bilang, aku tidak ingin itu, ya kan? Rasa rendah diri bisa menemani tidur malam Anda sampai terbangun di pagi hari. Amin? Memang mudah bilang, aku tidak minder. Faktanya harus berjuang kalahkan raksasa itu. Inilah yang kita bahas. Hadapi raksasa kita. Taklukkan raksasa dalam diri yang menjauhkan kita dari tanah perjanjian secara fisik dan rohani. Bagaimana Anda mengatasi raksasa rasa minder? Ada beberapa cara. Nomor 1, pelajari dan yakini apa yang Allah katakan tentang Anda. Amin. Anda tahu Anda bisa memprogram ulang komputer Anda? Anda bisa menghapus yang buruk dan mengambil yang baik. Amin. Alkitab berkata, Anda bisa basuh pikiran Anda dengan firman, bersihkan pikiran, dan hal ini memberikan harapan. Walau mungkin Anda sudah menerima pesan berulang-ulang dari tahun ke tahun, walau mungkin Anda mengalami banyak kegagalan dalam hidup Anda dan terngiang, teriakan pada Anda bahwa Anda itu orang gagal, Anda dapat mengubah itu dalam nama Yesus. Amin. Belajarlah meyakini penilaian Allah pada Anda. Bagaimana Anda melawan ucapan sesat? Ketika mengatakan Anda itu bukan siapa-siapa. Ketika mengatakan Anda itu orang gagal, pecundang, lalu apa yang Anda lakukan? Ya lawanlah dengan kebenaran. Anda lawan ucapan sesat dengan kebenaran. Yesus berkata, engkau bisa tahu apa? Kebenaran. Dan kebenaran dapat melakukan apa? Membebaskan Anda. Berapa dari Anda yang percaya? Ada kekuatan dalam kebenaran. Jadi seseorang dapat membuat hidup Anda lumpuh dan ketakutan dan bingung melalui ucapan yang menyesatkan. Tapi jika Anda melihat kebenaran, semua beres. Selesai. Jadi kita harus pelajari kebenaran. Begini, firman Allah berkata tentang Anda dan saya bahwa kita ini istimewa. Anda sudah tahu ini? Ini bukan keangkuhan atau kesucian. Ini yang dikatakan Allah.
Allah berkata kita itu apa? Istimewa. Itulah yang dikatakan firman Allah. Ada berapa ciptaan Allah yang istimewa? Semuanya. Tidak ada orang yang istimewa karena tempat tinggalnya di mana? Tinggal di kota anu, bagian kota anu, atau punya status sosial tertentu, atau status ekonomi. Kita semua istimewa di hadapan Allah. Amin. Itulah sebabnya kita harus memperlakukan orang lain berbeda dengan perlakuan dunia karena setiap orang itu istimewa bagi Allah. Amin. Mazmur 139 ayat 14, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Allah berkata, kita dibuat secara dahsyat dan ajaib. Dengan kata lain, Ia berkata, Aku membuat pemenang ketika menciptakanmu. Amin. Ia berkata, Aku membuat pemenang, bukan pecundang. Ya, tapi saya tidak percaya, Anda pemenang. Allah menciptakan Anda, Allah menciptakan yang baik. Tidak menciptakan kegagalan, tidak membuat Senin muram. Semua hari baik adanya. Amin. Allah tidak latihan, Ia melakukan. Maka kita ini istimewa, itu kata firman Allah. Anda berharga dan tidak minder. Diciptakan serupa gambar Allah. Jadi kalau Anda melihat diri sendiri di cermin, jangan melihat penampilan fisik Anda. Lihat diri Anda di cermin dan katakanlah, aku ini istimewa ciptaan tangan Allah. Amin. Setujui yang dikatakan Allah dan bukan yang Anda rasakan. Amin. Anda bisa hidup sesuai yang Anda rasakan atau perasaan Anda akan membawa Anda ke lorong gelap dan memasukkan keselokan selama hidup Anda. Anda harus hidup dengan kekuatan firman Allah. Amin. Karena dikatakan Anda istimewa di mata Allah. Kemuliaan bagi Allah. Firman Allah berpesan Anda punya kemampuan luar biasa. Oh Todd, Anda tidak tahu saya. Tidak tahu kekurangan saya. Tidak tahu kelemahan saya. Anda tidak tahu problem saya. Saya mengetahui apa yang Anda rasakan. Tapi firman Allah berkata, dan aku dapat melakukan apa saja melalui Kristus. Pesan ini untuk saya juga untuk Anda. Dan Anda bilang, tapi apakah aku bisa? Ya, berhentilah melihat kemampuan diri sendiri, lihatlah kemampuan Allah. Amin. Berhentilah melihat apa yang Anda tidak punya dan lihatlah yang Allah punya. Bagaimana, Anda setuju? Ya, mungkin saja bagi Anda ini cuma seperti mendobrak tembok. Tapi justru tembok yang harus kita runtuhkan sekarang ini. Maka berhentilah bercermin untuk mencela diri sendiri atau memojokkan diri sendiri. Janganlah menuding Allah sebagai pencipta yang buruk. Jangan begitu pada Allah. Amin. Setujuilah Allah ketika Ia berkata membuat yang baik ketika mencipta Anda. Amin. Dan kalau ada ramalan buruk diucapkan oleh seseorang tentang Anda, katakan itu dusta berasal dari neraka. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Allah berkata, aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Aku istimewa. Aku diciptakan serupa gambar Allah. Amin. Jelas? Nah, Allah berkata, Anda bukan tidak layak atau tidak mampu, Anda punya kemampuan luar biasa. Anda bisa melakukan apa saja melalui Kristus. Mungkin situasi Anda sangat berat, punya problem besar, dan seolah-olah menjauhkan Anda dari tanah perjanjian. Tapi Anda perlu bertindak seperti Kaleb dan berkata, akan kududuki negeri itu, aku tahu ada raksasa di sana, tapi ada Allah yang tahu bagaimana membantu kita untuk mengatasi raksasa itu. Amin. Bagaimana Anda bersama saya? Kita ini penakluk. Kita ini ya lebih dari penakluk. Amin. Bukan karena kita istimewa pada diri kita sendiri. Karena kita terbuat dari apa? Kita terbuat dari unsur ilahi. Amin. Nomor 3 firman Allah berkata, Anda diberkati, Anda menerima berkat. Amin. Tapi Anda bilang, saya tidak diberkati. Anda diberkati. Anda bilang, saya tidak diberkati seperti, stop membandingkan diri seperti. Amin. Jangan bandingkan diri Anda dengan raksasa atau mereka bisa hancur. Hanya sia-sia. Juga jangan membandingkan diri Anda dengan tetangga sebelah yang baru saja beli mobil baru. Toh mobil baru itu juga suatu saat bisa rusak. Amin. Allah berkata, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Memang tidak mudah meyakinkan Anda bahwa Anda itu diberkati ketika orang di sekitar Anda bilang Anda tidak diberkati. Dan Anda sendiri merasa kurang mampu, sulit menerima pesan dari Allah bahwa Anda diberkati. Amin. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ia berkata, aku memanggilmu untuk diberkati. Berapa dari Anda yang tahu bahwa berkat Allah itu tidak sama definisinya dengan berkat yang dikatakan dunia? Amin. Nah, Allah ingin kita diberkati, dan Ia menggambarkan berkat, dan Ia dapat membantu Anda diberkati, sehingga dengan sedikit problem atau problem besar, Anda dapat diberkati, dapat bahagia, dapat gembira, dan Anda dapat bergairah dalam hidup. Tujuannya itu apa yang Anda hadapi, apa yang Anda kelola. Amin. Semua tergantung dari dalam. Perbaharui gambar pikiran Anda dengan firman Allah. Program ulang komputer Anda. Firman Allah itu luar biasa, sangat efektif, dan bisa mengganti pesan yang keliru, konsep yang salah, dan gambar salah tentang diri kita, lalu mengubahnya dan memperbaharuinya. Amin. Saya masih ingat ketika aktif dalam olahraga dan saya yang tertinggi, dalam pikiran saya seperti Nick. Tapi kenyataannya, dan saya ingat salah satu hal yang berapa dari Anda ketika Allah menyelamatkan Anda, banyak hal berubah dalam hidup Anda. Anda tahu ada yang berubah. Kalau Anda tidak melihat perubahan ini, mungkin Anda perlu berdoa memohon keselamatan dari Allah. Karena kalau Anda diselamatkan, Anda mati dan hidup lagi. Anda buta, lalu bisa melihat. Amin. Anda dikeluarkan dari kegelapan ke suasana yang lebih terang. Kalau Anda belum melihat terang ini, katakan, aku ingin diselamatkan, aku ingin dilahirkan kembali, aku ingin mengalami keselamatan. Amin. Tapi saya ingat satu hal yang saya alami ketika Allah menyelamatkan saya. Saya tidak suka diri sendiri, tidak suka kemampuan saya. Ingin lebih cepat, ingin lebih kuat, ingin lebih tinggi. Amin. Saya ingin bermata biru, bukan coklat dan lain-lain. Ketika saya melihat ke cermin, idola yang saya inginkan itu cuma gambar. Saya ingat ini, saya ingat. Rasanya diselamatkan dan mendengarkan firman Allah. Sungguh firman itu menegur saya. Tidak lagi bilang, aku ingin, aku sedang, atau aku tidak bisa, atau bodoh. Jangan katakan itu lagi. Mulailah menerima apa kata Allah tentang Anda. Anda diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Anda bisa melakukan apa saja. Dan saya mulai mengerti bahwa pola pikir saya berubah. Puji Tuhan. Perilaku Anda berubah. Karena Anda tidak perlu sembunyi di belakang tembok. Bahkan tembok pun tidak terlihat kalau Anda tidak mau berbicara dengan siapapun karena minder pada siapapun. Jangan lagi sembunyi dari pergaulan sosial hanya karena mereka kelihatan lebih hebat dari Anda sehingga Anda jadi agak canggung. Amin. Lalu mereka merayap keselokan dan berkata, ya Allah, tolonglah berbuat sesuatu untuk orang lemah ini, yang tak berharga ini, yang tak tinggi dan tidak kuat. Oh tidak, saya sudah sadar bahwa Allah sangat mencintai saya sehingga mengirim putranya untuk wafat demi saya. Ia melindungi saya hargai apa yang dikatakan Allah dan selalu dikatakan. Dan saya mulai bisa menghargai diri sendiri. Amin. Pola pikir Anda berubah. Kita tidak mencari kesucian atau kesombongan. Yang menilai itu Allah. Segala yang baik ada karena Allah memberinya. Dan Anda mulai fokus bukan pada diri sendiri, tapi pada Allah. Untuk berbuat apapun, Anda tidak melihat kemampuan sendiri, melainkan kemampuan Allah. Dan kalau sudah begitu, Anda bisa mulai merasakan perbedaan hidup, keyakinan dan kemampuan Anda dari Allah berubah. Amin. Dan nomor 2, Anda tidak hanya meyakini dan mempelajari firman Allah, tapi juga menjaga pikiran Anda. Anda perlu menjaga pikiran Anda. Mungkin Anda sudah tahu ini, mungkin saja soal ini terdengar terlalu dasar, tetapi Anda tidak harus memanjakan pikiran yang masuk ke komputer Anda. Anda tidak harus menangkap pikiran itu dan bercakap-cakap dengan pikiran Anda. Kalau kita melakukannya, mungkin kita sudah masuk penjara karena hal yang tak layak kita lakukan. Amin. Jadi janganlah, walaupun pikiran itu datang mengetuk pintu, Anda tidak perlu membukanya. Kalau burung terbang di kepala Anda, jangan disambut terlalu membuat sarang di otak Anda. Biarkan lewat dan berlalu. Jangan merangkul pikiran negatif bahwa Anda bukan siapa-siapa, Anda pecundang, orang lain lebih baik dari Anda. Biarkan pikiran itu tertangkap pendapat Kristus dan katakan itu tidak benar. Amin. Jadi Anda harus menjaga pikiran Anda. Amsal 23 ayat 7, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
Jangan memanjakan pikiran negatif tentang diri Anda. Keluarlah dari jebakan itu, karena ada pelopor dari kehidupan kita. Semakin banyak kita berpikir positif, kita akan semakin baik hidup kita. Semakin keseringan kita berpikir negatif, kita akan semakin depresi dan semakin takut menjalani hidup. Amin. Nah, segala pemikiran negatif dan merendahkan di otak kita harus kita keluarkan. Seperti kata Alkitab, singkirkan pola pikir yang tidak membangun itu. Itu tidak benar. Amin. Fokus dan pikirkan hal-hal positif menyangkut diri Anda. Dan ada baiknya Anda ambil ayat kitab suci, catat di sebuah kartu sebagai kutipan, taruh di saku Anda. Sewaktu-waktu keluarkan, aku lebih dari penakluk, aku bisa lakukan apa saja, aku diberkati dan didukung Allah. Banyak ayat Alkitab yang bagus. Tidak setiap orang mengidap rasa minder. Malah ada orang yang merasa dirinya superior. Mereka merasa lebih baik dari siapapun dalam hidup ini. Iya kan? Saya tidak bicara tentang Anda, tentang orang lain. Di sini tidak ada, saya bicara tentang orang di luar sana. Nyatanya begitu kan? Saya bicara tentang orang yang tidak mengidap rasa minder. Dan perlu kita bahas hari ini. Karena ini sama buruknya dengan rasa superior. Dua-duanya sama buah kesombongan. Karena itu perlu diatasi. Ucapkan semangat hidup. Tentunya Anda tahu perlunya bicara hal yang benar. Perbarui perbendaharaan kata. Coba bayangkan bagaimana kalau Anda dibesarkan tanpa orang tua yang berkata, "Kau pemenang, kau akan dapat hal besar dari Allah." Dan itu diucapkan berulang-ulang. Dengan ucapan, kepercayaan diri kita semakin bertambah, benar kan? Jadi para kakek dan nenek, Anda punya kesempatan menolong para cucu Anda sekarang. Amin. Bicara yang benar pada mereka, ucapkan berkat Allah pada mereka. Dan sebagai orang tua, kita punya kesempatan menanam bibit unggul. Anda harus hati-hati dengan ucapan Anda. Karena Anda akan memetik buahnya. Amin. Jadi kita harus bijaksana. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seperti saudara Francis menulis buku luar biasa, Digantung Lidah, mendorong riset dan sangat membantu, karena dapat mengubah hidup Anda. Dan orang yang mendengar ungkapan Anda akan memberikan penilaian pada diri Anda. Sebab jika Anda terus saja mencela diri sendiri, mereka akan menegur, berhentilah mengeluh terus. Jangan suka mengeluh. Jadi kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Mulailah bicara yang baik secara benar. Ucapkan yang menguatkan. Dan ini perhatikan, ada satu hal. Tugas saya memberitahu Anda diberkati Allah, tapi apa Anda menyatakannya? Dan mengakuinya. Dan berkata, aku diberkati Allah. Ucapkan bersama saya, aku diberkati Allah. Ucapkan sekali lagi, aku diberkati Allah. Dengan mengucapkan ini, Anda lebih kuat, Anda mendapat daya hidup dari Allah. Amin. Anda bisa melangkah lebih mantap, lalu Anda tanamkan benih unggul Anda, dan Anda tanamkan pesan yang menghidupkan dan menjalani hidup secara konsekuen. Dan kita mulai cabut semua rumput liar, kata-kata negatif yang kita ucapkan tentang diri kita dan buang semua itu. Jangan lagi bilang aku bodoh, aku tidak bisa, terlalu berat, tak mungkin berhasil. Jangan ucapkan itu lagi. Amin. Jangan katakan itu. Tutup mulut Anda dengan tangan. Katakan tidak mencela. Aku tidak bodoh. Aku bisa lakukan apa saja dengan Kristus yang menopangku. Aku lebih dari penakluk. Ucapkanlah itu. Kata-kata itu hidup, bahkan kata-kata Anda sendiri. Maka kita harus yakin bahwa kita perlu mulai mengucapkan kata-kata dukungan dan rahmat Allah. Dan kalau kita ketemu raksasa kita, situasi kita yang berat, jangan lihat raksasanya dan bilang, tak mungkin ini kuatasi, yang begini sulit diubah. Hadapi dan katakan situasi bisa berubah dalam nama Yesus. Problem jadi lebih ringan sekarang. Amin. Goliat telah meletakkan pedangnya sekarang. Amin. Ia telah kehilangan kekuatan. Dia telah bertekuk lutut sekarang. Hidupku berubah. Kuatasi rintangan dan problem dalam hidupku. Ku selesaikan semua dan masuk ke tanah perjanjian. Ku makan anggur yang besar-besar itu. Segera kunikmati madunya. Akan segera kunikmati susu dan madu di tanah perjanjian. Dan raksasa rendah diri tidak lagi menguasaiku. Dan aku akan hidup di Israel di tanah yang tidak gersang seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Amin. Anda setuju? Anda siap untuk menang?
Baiklah, kita maju bersama.